Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel cerita kita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya, supaya saya makin semangat membuat cerita menarik untuk kalian setiap hari. Oke? Kali ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah saya alami selama kuliah dulu. Cerita ini tentang sebuah pertemuan tak terduga di sebuah warung kecil yang sering saya kunjungi. Tempat di mana saya mengenal seorang wanita yang kelak memberikan warna tersendiri dalam hidup saya. Namaku Rian, mahasiswa berusia 21 tahun yang sedang menempuh semester akhir di sebuah universitas negeri di kota kecil ini. Kampusku tidak terlalu besar, tapi suasananya sangat nyaman dan ramah. Di dekat kampus, ada sebuah warung kopi yang sudah lama terkenal di kalangan mahasiswa. Karena, selain tempatnya yang sederhana, warung itu dikelola oleh Pak Herman dan istrinya, Bu Sari, yang dikenal sangat ramah dan murah hati. Bu Sari, istri Pak Herman, sudah berusia sekitar 42 tahun. Wajahnya yang teduh dan senyum, hangatnya membuat siapa saja betah berlama-lama di warung itu. Selain itu, Bu Sari selalu punya perhatian lebih bagi para pelanggan setianya, terutama mahasiswa seperti saya dan beberapa teman. Kami biasanya hanya membeli segelas kopi dan sepiring gorengan, tapi Bu Sari kerap memberikan sedikit ekstra sebagai bentuk kasih sayangnya. Kadang, kami dapat bonus gorengan gratis, atau bahkan semangkuk kecil nasi pecel yang ia buat sendiri. Dulu, saya dan dua teman dekat sering mampir ke warung itu setelah jam kuliah selesai. Meskipun kami berasal dari fakultas yang berbeda, kami selalu berkumpul di sana untuk sekadar ngobrol santai, belajar bersama, atau sekadar melepas penat. Namun, ada sesuatu yang membuat saya selalu ingin kembali ke warung itu. Bukan hanya karena makanannya, tapi karena Bu Sari. Aku tidak pernah membayangkan akan merasa terpesona dengan seorang wanita yang usianya jauh lebih tua dariku. Tapi, entah kenapa, kehadiran Bu Sari membawa kehangatan yang sulit saya jelaskan. Kadang saya berpikir, kalau saja aku berani, mungkin aku bisa menjadi suaminya dan menikmati momen kebersamaan seperti itu setiap hari. Tapi tentu saja, itu hanya angan-angan belaka. Suatu siang yang mendung, setelah pulang dari kampus, saya memutuskan untuk mampir ke warung Pak Herman. Dua teman saya masih ada kelas sampai sore, jadi saya datang sendiri. Saat itu, warung sedang tidak terlalu ramai. Saya mengambil tempat duduk lesehan di pojok warung yang biasa saya pakai. Rian, ini ada gorengan spesial buat kamu, gratis ya, cuma tinggal satu. Ucap Bu Sari sambil meletakkan sepiring gorengan hangat di depanku. Saya tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ketika Bu Sari duduk di sebelahku, saya tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan raut wajahnya yang penuh perhatian. Sekali-sekali, saya menelan ludah tanpa sadar karena terpana dengan kehangatan yang terpancar dari dirinya. Bu Sari menyadari pandanganku dan dengan nada sedikit bercanda berkata, jangan bengong terus, nanti gorengannya dingin." Saya hanya bisa tertawa kecil, lalu mengambil ponsel untuk mengecek pesan-pesan yang masuk di media sosial. Waktu terasa cepat berlalu tanpa saya sadari. Langit di luar semakin gelap, menandakan hujan akan segera turun. Di tengah suasana yang mulai sepi, Bu Sari tiba-tiba memanggilku. "Rian, kalau hujan nanti jangan buru-buru pulang ya, tunggu sampai reda dulu," katanya dengan nada lembut. Saya pun mengangguk dan tersenyum. Saat itulah saya merasa ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan biasa di warung itu. Ada kehangatan dan kedekatan yang tak terduga. Seolah-olah saya mendapatkan sebuah keberuntungan kecil di tengah hari yang mendung. Setelah Bu Sari menyarankan agar saya menunggu hujan reda, saya pun memutuskan untuk bersantai sejenak di warung Pak Herman. Di luar, gerimis mulai turun perlahan, mengiringi suasana sore yang mendung. Suara gemericik hujan di atap warung menciptakan ketenangan yang tidak biasa, membuat saya merasa nyaman dan tenang. Sambil menyesap kopi hangat, saya melihat Bu Sari sibuk melayani beberapa pelanggan lain yang datang. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, gerakannya, cekatan dan wajahnya tetap terlihat segar. Sesekali,
Dia melemparkan senyum hangat ke arah saya, seolah ingin memastikan saya baik-baik saja. Saya membalas dengan senyum yang sama, merasa dihargai dan diperhatikan. Tak lama kemudian, Pak Herman muncul dari dapur membawa nampan berisi beberapa gelas kopi dan sepiring kecil kue tradisional. "Ini untuk kamu, Rian. Gratis, karena hujan," katanya sambil tersenyum ramah. Saya pun berterima kasih dan mengambil satu gelas kopi. Momen itu terasa spesial. Hujan yang biasanya dianggap merepotkan ternyata membawa berkah tersendiri, yaitu waktu santai di warung yang penuh kehangatan dan keramahan. Saat saya menyesap kopi, pandangan saya kembali tertuju pada Bu Sari. Ada sesuatu yang membuat saya penasaran, namun saya masih belum berani bertanya secara langsung. Beberapa menit berlalu, suasana di warung semakin sepi. Teman-teman saya belum juga datang. Mungkin karena hujan deras yang tiba-tiba mengguyur. Saya mulai merasa sedikit canggung duduk sendirian. Tapi Bu Sari tiba-tiba menghampiri dan duduk di samping saya. "Kamu tunggu teman-teman ya?" tanyanya dengan suara lembut. "Iya Bu, mereka masih ada kelas sampai sore," jawab saya sambil tersenyum. Bu Sari mengangguk, lalu diam sejenak. Saya merasakan suasana menjadi lebih akrab. Tanpa disadari, kami mulai berbincang ringan tentang kehidupan, kuliah, dan harapan masa depan. Terkadang hujan itu seperti hidup, ya. Kadang datang dengan tiba-tiba, membuat kita harus berhenti sejenak. Tapi setelah itu, biasanya ada sesuatu yang baru, ujar Bu Sari sambil menatap keluar jendela. Kata-katanya membuat saya termenung. Memang benar, selama kuliah saya banyak mengalami lika-liku, tantangan, dan ketidakpastian. Namun, saya selalu berusaha untuk tetap optimis dan terus melangkah maju. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana Bu Sari bisa mengelola warung ini dengan baik? Padahal pasti banyak tantangan, tanya saya. Ingin tahu lebih banyak. Bu Sari tersenyum penuh kenangan. Dulu, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Tapi setelah suami saya, Pak Herman, yang dulunya bekerja di kantor swasta, memutuskan untuk membuka warung kecil ini, saya ikut membantu. Kami ingin menciptakan tempat yang nyaman untuk orang-orang, terutama mahasiswa seperti kamu. Saya suka melihat anak muda berkumpul di sini, berbagi cerita dan belajar. Warung ini bukan hanya tempat makan, tapi juga tempat berbagi kebahagiaan, tambahnya. Saya merasa terinspirasi mendengar cerita Bu Sari. Ternyata, di balik kehangatan dan keramahan yang dia berikan, ada perjuangan dan mimpi yang sedang dijalankan dengan penuh semangat. Waktu semakin sore, hujan mulai mereda. Namun, teman-teman saya belum juga tiba. Saya berencana pamit, tapi Bu Sari menghentikan langkah saya. "Tunggu dulu, Rian. Kamu tidak perlu terburu-buru pulang. Di sini saja sampai teman-teman datang," katanya dengan nada mengundang. Saya merasa senang sekaligus terharu dengan perhatian yang dia berikan. Rasanya seperti mendapat tempat kedua di luar rumah dan kampus. Sebuah pelarian kecil yang penuh kehangatan. Saat saya duduk kembali, tiba-tiba ponsel saya berdering. Ternyata salah satu teman mengabari kalau mereka terjebak hujan di kampus dan akan terlambat beberapa saat lagi. Saya pun memberitahu Bu Sari. "Ya sudah, kita tunggu bersama-sama," jawabnya sambil tersenyum. Dalam kehangatan warung kecil itu, saya mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Saya bercerita tentang cita-cita saya, impian setelah lulus, dan kekhawatiran yang kadang menghantui. Bu Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat yang bijak dan menenangkan hati. Kami bahkan tertawa bersama saat membahas hal-hal kecil dan lucu seputar kehidupan mahasiswa. Momen itu terasa begitu berharga, sebuah kenangan yang membuat saya bersyukur pernah singgah di warung Pak Herman. Tak terasa, sore berganti malam. Lampu warung mulai dinyalakan, memberikan cahaya hangat yang menambah kenyamanan suasana. Hujan pun benar-benar berhenti, menggantikan suara gemericiknya dengan keheningan malam yang damai. Saat itulah saya menyadari pertemuan di warung sederhana ini bukan sekadar kebetulan. Ada ikatan tak kasat mata yang membuat saya merasa diterima dan diperhatikan. Sebuah cerita baru sedang dimulai, yang kelak akan membentuk perjalanan hidup saya. Malam itu, setelah suasana warung
mulai sepi dan lampu-lampu temaram menyala, saya merasa ada sesuatu yang berbeda di antara saya dan Bu Sari. Sejak tadi kami banyak berbincang, tetapi kali ini percakapan kami terasa lebih dalam dan hangat. Ada kehangatan yang membuat saya merasa nyaman, seperti sedang berbicara dengan seorang sahabat lama. Teman-teman saya belum juga datang, dan saya memutuskan untuk duduk lebih lama di sana. Bu Sari juga tampak santai. Sesekali tersenyum lirih sambil menyapu meja dengan kain lap. Saya memperhatikan dia dengan seksama, merasa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tapi belum berani mengatakannya. "Apa kamu sering datang ke warung ini sendirian, Rian?" tanya Bu Sari tiba-tiba. Saya tersenyum. "Kadang, Bu, apalagi kalau teman-teman sedang sibuk atau ada tugas. Warung ini jadi tempat favorit buat saya melepas penat." Dia mengangguk. Kemudian dengan suara yang sedikit pelan, "Aku senang kalau kamu merasa nyaman di sini. Kadang, aku merasa seperti ini bukan sekadar warung, tapi juga tempat kami bisa berbagi cerita dan saling menguatkan." Saya mengangguk setuju. "Iya, Bu, warung ini terasa seperti rumah kedua." Kami terdiam sejenak, menikmati keheningan malam. Lalu, Bu Sari membuka pembicaraan yang tak terduga. "Rian, aku sebenarnya ingin jujur sesuatu kepadamu," katanya sambil menatap mata saya dengan serius. Saya menunggu, penasaran dengan apa yang akan dia katakan. "Selama ini, aku melihat kamu bukan hanya sebagai pelanggan atau anak muda biasa. Aku melihat semangat dan kebaikan dalam dirimu. Aku tahu usiamu jauh lebih muda, tapi aku merasa ada ikatan yang kuat," ujarnya dengan suara pelan namun tegas. Jantung saya berdegup kencang. Saya tidak menyangka bahwa pembicaraan ini akan berlanjut ke arah yang saya sendiri belum pernah bayangkan. "Bu Sari, saya juga merasa sesuatu yang berbeda setiap kali saya datang ke sini. Rasanya bukan sekadar tempat untuk makan atau ngopi, tapi sebuah tempat di mana saya merasa dihargai dan diperhatikan," jawab saya jujur. Dia tersenyum hangat, lalu mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu saya. "Rian, aku sudah lama hidup bersama Pak Herman, suamiku. Tapi, seperti halnya semua orang, aku juga pernah merasakan kesepian dan ingin dihargai. Kamu mengingatkanku pada masa muda dan semangat yang dulu aku miliki." Saya mengangguk, berusaha mengerti perasaannya. "Bu, saya juga tidak bermaksud lebih dari hormat dan kagum, tapi saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan perhatian yang Ibu berikan selama ini." Saat itu, teman-teman saya akhirnya datang, membawa suasana menjadi ramai kembali. Saya merasa lega sekaligus sedikit sedih karena momen keintiman tadi harus terhenti. Namun, saya tahu pertemuan malam ini akan selalu saya ingat. Beberapa hari setelah malam itu, saya mulai melihat Bu Sari dengan pandangan baru. Kami semakin sering berbincang bukan hanya soal kuliah atau warung, tapi juga kehidupan dan impian. Suatu sore, saat saya membantu membersihkan warung, Bu Sari tiba-tiba berkata, "Rian, aku percaya kamu akan sukses dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan pernah berhenti bermimpi." Kata-katanya memberi saya semangat baru. Saya merasa ada sosok seperti ibu yang selalu mendukung dari jauh, bahkan saat saya menghadapi tekanan tugas dan ujian. Namun, seiring waktu, saya juga menyadari satu hal penting. Hubungan kami harus tetap berada pada tempatnya. Saya menghargai Bu Sari sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian. Tapi saya juga harus belajar untuk membatasi perasaan, agar tidak salah arti dan melukai orang lain, terutama Pak Herman. Hari kelulusan saya semakin dekat. Warung Pak Herman dan kehangatan Bu Sari menjadi bagian kenangan indah yang akan saya bawa sepanjang hidup. Pada hari terakhir saya di kampus, saya menyempatkan diri mengucapkan terima kasih secara khusus kepada mereka. "Terima kasih Bu Sari, Pak Herman. Kalian telah memberikan lebih dari sekadar kopi dan makanan. Kalian memberikan keluarga kedua untuk saya selama kuliah," kata saya dengan tulus. Bu Sari tersenyum hangat dan menggenggam tangan saya. "Kami juga berterima kasih padamu, Rian. Jangan lupakan kami dan teruslah menjadi pribadi yang baik." Saat saya melangkah meninggalkan warung, saya merasa bangga dan bersyukur. Hujan, warung kecil, dan pertemuan tak terduga dengan Bu Sari
telah mengajarkan saya tentang arti keluarga, perhatian, dan harapan. Cerita ini saya bagikan sebagai pengingat bahwa hidup penuh kejutan yang bisa datang dari tempat dan orang yang tidak kita duga. Semoga kisah saya bisa menginspirasi kalian untuk selalu melihat kebaikan dan kesempatan di setiap sudut kehidupan. Hari-hari menjelang kelulusan kuliahku dipenuhi dengan campuran perasaan. Ada rasa senang karena sebentar lagi aku akan menutup bab penting dalam hidupku. Namun juga ada rasa haru karena harus meninggalkan tempat dan orang-orang yang telah menjadi bagian dari kehidupanku. Salah satu tempat yang paling sulit aku tinggalkan adalah warung Pak Herman dan Bu Sari yang selama ini menjadi pelabuhan kecilku dari hiruk-pikuk dunia kampus. Setelah malam perbincangan hangat dan penuh makna itu, hubungan kami memang tetap sederhana dan penuh rasa hormat. Aku tahu batasan yang harus dijaga, dan aku berusaha tidak melanggar kepercayaan yang telah diberikan. Aku juga menyadari bahwa apa yang kami miliki bukanlah sebuah kisah cinta seperti di cerita-cerita romantis, melainkan sebuah ikatan kasih sayang dan kehangatan yang tumbuh dari kebaikan hati. Di hari terakhir sebelum aku resmi lulus, aku sengaja datang lebih awal ke warung. Suasana pagi itu cerah, meski udara masih terasa sejuk. Warung Pak Herman sudah mulai buka, dan aroma kopi serta gorengan hangat menyambutku seperti biasa. "Rian, kamu datang pagi sekali," sapa Bu Sari dengan senyum hangat. "Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, Bu," jawabku, "untuk semua kebaikan, perhatian, dan waktu yang sudah Ibu berikan selama aku di sini." Pak Herman yang sedang menyapu di luar pun ikut menyambut. "Selamat ya Rian, semoga sukses dan segera dapat pekerjaan yang kamu impikan." Aku tersenyum. "Terima kasih banyak Pak, semua dukungan dari Ibu dan Bapak sangat berarti buat aku." Kami duduk bersama sebentar, berbincang tentang rencana masa depanku dan impian yang masih ingin kucapai. Bu Sari bercerita tentang harapannya agar aku selalu ingat untuk tetap rendah hati dan berusaha keras. Pesan-pesan itu membuatku semakin bersemangat menghadapi dunia baru setelah kampus. Saat waktu menunjukkan jam pulang, aku merasa berat hati untuk pergi. Namun, aku tahu perjalanan ini harus terus berjalan. Aku mengucapkan salam perpisahan dengan penuh haru. "Jangan lupa, kamu selalu punya tempat di sini, Rian. Kapanpun ingin pulang, warung ini selalu terbuka untukmu," kata Bu Sari sambil memelukku singkat. Aku membalas pelukan itu dengan hangat, merasa seolah mendapat keluarga baru. Pak Herman pun ikut mengangguk dan tersenyum penuh arti. Hari-hari berikutnya aku sibuk mencari pekerjaan dan menyiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Meski kesibukan mulai mengisi waktuku, aku tidak pernah lupa untuk sesekali mampir ke warung Pak Herman saat ada kesempatan. Setiap kali aku datang, suasana hangat itu masih terasa sama. Bu Sari dan Pak Herman tetap menyambutku dengan senyum ramah, seolah tidak ada jarak yang memisahkan. Warung kecil itu kini menjadi simbol semangat dan kasih sayang yang selalu mengingatkanku untuk tetap rendah hati dan berbuat baik. Suatu hari, aku mendapat kabar baik diterima bekerja di sebuah perusahaan yang sudah lama aku impikan. Aku langsung mengabari Bu Sari dan Pak Herman. "Kabar baik nih Bu, aku diterima kerja," kataku penuh semangat saat mampir ke warung. Bu Sari tersenyum lebar. "Alhamdulillah Rian, kami bangga padamu." Pak Herman menepuk punggungku. "Jaga diri baik-baik ya Rian, jangan lupa tetap jadi orang yang baik." Momen itu membuatku sadar, meskipun aku telah menapaki babak baru dalam hidup, aku tidak akan pernah melupakan mereka yang telah menjadi bagian penting perjalananku. Kenangan tentang hujan sore yang membawaku ke warung sederhana itu, tentang obrolan hangat dan perhatian Bu Sari, tentang senyum Pak Herman yang tulus, akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupku yang penuh arti. Cerita ini ingin aku tutup dengan pesan sederhana: hidup memang penuh kejutan. Terkadang, kita menemukan kehangatan dan keluarga baru di tempat yang tak terduga. Bersyukurlah atas setiap momen dan orang baik yang kita temui, karena dari merekalah kita belajar arti cinta, kasih sayang, dan harapan. Terima kasih sudah mengikuti kisahku hingga selesai.
Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan dan menjaga hati agar selalu terbuka menerima hal-hal indah dalam hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya.